Pengalaman Syekh Siti Jenar tentang nama-nama Tuhan. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa tentang akar, kesejarahan, paham, filosofis Syekh Siti Jenar mengenai penggunaan sebutan nama Tuhan pada fenomena kenabian. Dari uraian-uraian tersebut nampak bahwa melalui pengalaman rohani tertinggi atau ngelmu kasampurnaan atau manunggal, nama teragung Tuhan bagi masing-masing salik atau penempuh jalan rohani tidaklah sama. Tampaknya muatan rohani masing-masing ikut menentukan bagi potensi kemampuan untuk mewadahi nama teragung yang hadir dalam rasa hatinya. Akan tetapi, jelas bahwa nama teragung yang muncul dalam kesadaran rohani terdalam terkait dengan kesadaran rohani akan makna keagungan Tuhan yang hadir, muncul, dan mewarnai dalam pengalaman puncak kesempurnaan, yaitu manunggalnya dengan Allah. Hal ini tentu saja sejalan dengan pernyataan hadis qudsi bahwa aku Allah adalah menurut persangkaan hambaku. Hadis tentang kunci kemanunggalan tersebut merupakan salah satu hadis populer di kalangan para sufi. Di kalangan ahli hadis pun juga memiliki kedudukan yang kuat karena banyaknya orang yang meriwayatkan. Di samping Al-Bukhari, hadis yang senada juga tercantum dalam Sahih Muslim, Al-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Musnad Ahmad dengan tidak kurang dari 27 kali periwayatan. Para perawinya umumnya adalah syikoh dengan kondisi sanad marfu mutasil. Al-Tirmizi dalam Al-Sunannya menyebutkan hadis yang sejenis sebagai hadis hasan sahih. Apa yang disebut sebagai lafaz al-jalalah, nama teragung, sebagai kanzum mahfiyun atau hasanah paling tersembunyi Tuhan bagi manusia, memang hanya dapat muncul dalam pengalaman ekstatis ketika kondisi seseorang berada dalam proses kemenyatuan rohani sepenuhnya dengan Allah. Gejala tentang bagaimana Allah hadir dan menyatu dalam roh seorang salik hanya dapat diperhatikan dari aforisme atau ungkapan mistik yang muncul dari dirinya dalam kondisi mazub, kondisi yang keseluruhan kesadaran dirinya dilingkupi oleh ketakjuban akan keagungan Allah, sehingga aku, Allah, akan menjadi mulutnya ketika berbicara, aku akan menjadi tangannya ketika melempar, aku menjadi telinganya ketika ia mendengar, aku menjadi matanya ketika ia melihat, dan aku menjadi kakinya ketika berjalan. Hadis qudsi dan Quran surat Al-Anfal. Pada kondisi inilah keseluruhan sifat, asma, dan af'al telah menyatu padu. Dengan demikian, maka sebenarnya nama-nama yang diberikan untuk Tuhan yang pernah hadir di dalam sejarah keagamaan, semuanya memang nama untuk satu realitas. Demikian pula penggunaan nama-nama yang muncul dari para sufi dan para salik yang didapatnya secara langsung ketika mereka dalam kondisi zat-zat juga memang merupakan nama baginya. Tidaklah salah jika kemudian Syekh Siti Jenar selalu menggunakan nama-nama baginya yang selalu berbeda-beda untuk setiap orang, setiap momen, dan setiap konteks yang berbeda. Namun, yang dituju oleh nama itu jelas hanya satu realitas, yaitu
realitas tertinggi yang dikenal pula dengan sebutan agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu penyebutan yang menggunakan hasanah bahasa Arab mendalam dan tinggi seperti ini bagi Muslim Jawa pada masa Syekh Siti Jenar agak sulit pengucapannya, sehingga yang dihadirkan untuk konteks ini adalah sebutan Pangeran Kang Murba ing Dumadi, Pangeran Kang Murba Amisesa, Gusti Allah dengan konsonan L yang tipis, Prabu Satmata atau setara dengan Yang Manon, atau Allahu Al-Alim, Tuhan yang Maha Tahu segalanya, dan sebutan-sebutan kejawaan sejenis. Jadi pada uraian berikutnya akan disampaikan dan dikemukakan kebenaran alasan filosofis dan alasan historis Syekh Siti Jenar. Dalam konteksnya menggunakan nama-nama Tuhan yang menurutnya tidaklah baku dan tidaklah bersifat final dengan satu nama sebutan tertentu. Hal ini tidaklah aneh terjadi karena selama masa perjalanan intelektual dan spiritualnya, Syekh Siti Jenar telah memahami betul tentang sejarah agama-agama, mendalam menelaah kitab-kitab sufi karya para ulama sufi terkemuka seperti Abu Mansur Al-Hallaj dalam kitab Al-Tawashin, Ibnu Arabi dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah dan kitab Fusyuh Al-Hikam, Abdul Karim Al-Jili dalam kitab Al-Insan Al-Kamil, sampai kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Syir Al-Asrar, kitab Mafatih Al-Ghaib, dan kitab Al-Fat Al-Rabani ala Al-Fuyud Al-Rahmani. Selain itu, Syekh Siti Jenar juga sangat memahami isi dari kitab-kitab suci agama-agama selain Islam, sekaligus pernah berinteraksi dengan komunitas masyarakat beragama lain tersebut ketika berada di negara-negara Timur Tengah, India, sampai negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pada konteks ini, pertama, sejarah penggunaan nama Tuhan dan istilah-istilah yang disandarkan bagi realitas tertinggi tersebut dengan menelusuri sejarah keagamaan yang pernah muncul di pentas dunia. Yang kedua, akan dikemukakan juga penggunaan nama Allah sebagai sebutan bagi Tuhan pada kultur Arab sejak zaman kuno sampai masa Nabi Muhammad, dan bagaimana kemudian diadopsi oleh agama Islam sebagai sebutan yang bersifat formil, mengalami pengesahan jalur keagamaan. Dan yang ketiga, membahas pula tentang bagaimana munculnya nama sejati bagi Tuhan itu, baik dalam format kesejarahan maupun pada jalur perjalanan rohani seorang salih. Pada konteks pembahasan kesejarahan dan filosofis, titik tekan utamanya adalah untuk menjawab pertanyaan, dari mana Islam menerima penyebutan Allah sebagai asma Tuhan? Berbicara tentang asma Allah menjadi wilayah yang cukup rawan karena kaum beragama saat ini masih hampir mirip dengan kondisi masyarakat pada masa Syekh Siti Jenar, yaitu berada pada kondisi the captives atau tertawan dari kepentingan-kepentingan jangka pendek keagamaan atau ekspediensi dan terlupa dari prinsip-prinsip. Yang jelas, pembahasan kata ini berarti harus ada kesiapan mental untuk mengeksplorasi ajaran inti para nabi, tauhid, terutama pada garis kesinambungan tentang perkembangan penyebutan nama untuk Tuhan itu. Tentu pula, konteks-konteks antropologis dan historis di samping teologis sangat pula berpengaruh. Maka wajar jika Ibnu Rushd menyatakan dari sudut yang satu ini, agama Brahma atau Hindu, Buddha, dan Konfusianisme bisa dimasukkan menjadi kelompok Ahlul Alkitab atau the people of book. Dan memang Islam sebagai agama formal terakhir tidak mungkin terlepas dari mata rantai Al-Islam atau nama generik dan simbolis dari bentuk kepasrahan total rohani semua penganut agama.
secara universal yang telah pernah dihadirkan melalui para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Apalagi jaminan kedudukan terhadap hasil keimanan dan amal solehnya pun telah dijamin Allah secara bersama. Ini termaktub dalam Quran Surat Al-Baqarah. Senada dengan itu, Ibnu Taimiyah dan Ayatullah Khomeini masing-masing mewakili secara berturut-turut dunia pemikiran Islam Sunni Hanbali dari zaman klasik dan dunia pemikiran Syi'i Jafari dan zaman modern, menyatakan bahwa beriman kepada para nabi berarti menerima dan mengikuti ajaran mereka yang masih absah, yaitu tidak terkena pembatalan atau abrogasi atau nas oleh manusia generasi sesudah para nabi. Karena para nabi itu memiliki titik temu dalam inti ajaran agama-agama atau tauhid untuk habal min Allah dan peningkatan SDM untuk habal min al-nas yang secara simbolik representatif dicerminkan pada kontinum inti ajaran tiga agama Semitik atau Abrahamik, Yahudi, Kristen, dan Islam, dan yang secara prinsipil analog dengan inti ajaran agama lain. Yang harus diperhatikan bahwa penyebutan tiga agama tersebut sebagai simbol agama-agama seluruh dunia, karena memang di Timur Tengah, di mana kitab suci Al-Quran, Injil, dan Taurat turun hanya mencakup tiga agama tersebut. Sementara di wilayah luar Timur Tengah juga terdapat agama-agama seperti Hindu, Buddha, Taoisme, dan sebagainya yang berada di jangkauan geografis kitab suci tersebut. Oleh karenanya perlu dipahami bahwa agama-agama di luar Timur Tengah juga termasuk ke dalam lingkup ahal Alkitab. Titik temu keagamaan secara prinsipil itulah yang kemudian menjadi cikal bakal kajian filsafat perennial yang mengedepankan unsur spiritual ruhiyah tentang eternalisasi wacana agama-agama di dunia modern dewasa ini. Wacana keagamaan yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar secara prinsipil mengarah pada titik temu atau kalimatun sawa tersebut, yang tentu saja harus mengesampingkan aturan-aturan formal fisikal keagamaan yang pada prakteknya memang dirumuskan oleh manusia, bukan oleh Allah. Isyarat titik temu tersebut juga dikemukakan dalam Bible, telah datang dari Tur Sina dan telah terbit bagi yang naik dari Seir. Kelihatan ia dengan gemerlap cahayanya dari Gunung Paran, lalu datang hampir dari Bukit Kades. Inti ajaran agama Semitik itu, demikian para ahli tafsir mengatakan, menjadi dasar adanya sumpah ilahi dengan pohon tin atau fig, zaitun, Bukit Sinai atau Tur Sina, dan negeri yang sangat aman, Mekah. Pohon tin umumnya tumbuh di sekitar daerah Laut Tengah bagian timur, khususnya Palestina. Ini adalah isyarat kepada negeri ini, terutama Kanaan, tempat Ibrahim menetapkan diri mengemban tugas membawa paham monoteisme kepada manusia. Di negeri ini pula Ibrahim dikaruniai dua anak, Ismail yang nantinya melalui Kedar menurunkan Nabi Muhammad, dan Nabi Ishak yang menurunkan Yakub, yang seterusnya akan menurunkan para nabi-nabi dari Bani Israel yang disebut Al-Quran Al-Asbat. Di Palestina ini pula terdapat pohon zaitun. Pohon zaitun tumbuh utamanya di Yerusalem. Nabi Isa tampil dengan sari ajaran yang disampaikan dalam khotbah dari atas Bukit Zaitun. Inilah relevansi sumpah Tuhan dengan pohon atau Bukit Zaitun. Ada pula Bukit Sinai, Tur Sina di kawasan Padang Tieh adalah bukit tempat Nabi Musa menerima wahyu 10 perintah Tuhan, the Ten of Commandments, Al-Kalimat Al-Asir, dari Tuhan sekitar tahun 1530 sebelum Masehi, atau jika sesudah Exodus tahun 1485 sebelum Masehi. Pada masa Mesir diperintah oleh Fir'aun Tutmoses I, riwayat lain memberitakan pada masa Ramses II sekitar tahun 1250 hingga 1225 sebelum Masehi.
untuk memperoleh wahyu ini, Nabi Musa harus mendaki Bukit Sinai dengan bertelanjang kaki, karena oleh Allah sesampainya Musa pada batas antara tanah umum dengan kawasan bukit di mana Musa akan bertemu Tuhan, Musa diperintahkan untuk melepaskan terompahnya. Inilah yang kita warisi ketika kita mendapat batas suci antara masjid dengan tanah yang lain, dan kita harus melepaskan sandal sebelum memasuki area batas suci, memasuki masjid itu. Wahyu tersebut merupakan perjanjian antara Tuhan dengan kaum Israel yang menjadi inti dari kitab Taurat. Ajaran inilah pula yang kemudian oleh orang Barat dinamakan sebagai pandangan hidup Judeo-Kristen, yang dinilai sebagai dasar pandangan etis dan moral peradaban Barat. 10 perintah Tuhan ini ternyata nantinya akan sangat berkaitan dengan 10 wasiat Allah dalam Al-Quran atau Al-Kalimat Al-Asyir bagi orang mukmin. Sedangkan negeri yang aman adalah Mekah, yang disebutkan sebagai acuan kerasulan Muhammad SAW. Ajarannya sendiri menurut Al-Quran adalah merupakan kelanjutan dari agama-agama sebelumnya dan berhubungan dengan semua agama Tuhan bagi seluruh manusia. Maka termasuk nama Tuhan pun ternyata mengalami proses evolusi dalam ajaran para nabi dan mencapai finalnya pada masa Nabi Muhammad. Seperti telah kita ketahui bahwa sejak masa Adam sampai Saleh, nama Tuhan belum disebutkan secara jelas dan belum diperkenalkan para nabi dengan satu nama tertentu. Tentunya hal ini seharusnya memacu semua umat beragama, termasuk Islam, untuk semakin mendalami soal-soal profetologi atau pengetahuan tentang kerasulan. Ini berarti bahwa nama Tuhan itu pun juga mengalami proses kesejarahan dalam pengenalannya, dan sekaligus merupakan bukti tentang kebenaran sabda Allah dalam hadis qudsi bahwa Dia juga berkenan atau menginginkan memperkenalkan diri dan supaya dikenali oleh manusia. Maka proses pengenalan ini pun juga harus sesuai dengan evolusi sejarah maupun perkembangan intelektual, sosiologi, antropologi, dan sebagainya, sehingga keinginan Tuhan untuk dikenali itu akan menjadi mudah dan manusiawi atau natural sesuai fitrah. Sampai pada masa kehadiran Ibrahim, sebelum menemukan konsep ketuhanan atau monoteisme sejati, terlebih dahulu ia mengakui dan kemudian diikuti dengan penyangkalan setelah diolah dengan akal dan perasaannya terhadap dewa-dewa astral secara bertahap. Ini menunjukkan bahwa sebelum dia, pola pemberhalaan telah demikian merajalela, yang sebagian disebabkan oleh masih kaburnya tentang nama Tuhan, kecuali hanya dengan kata ganti saja. Maka manusia terjebak pada orientasi ikonoklastis dalam penyembahannya terhadap Tuhan. Dalam artian, Ibrahim telah menempuh pencarian kemanusiaan sebelum mendapatkan wahyu tentang adanya berita mengenai Tuhan itu. Wajar jika Ibrahim dianggap sebagai pendiri monoteisme murni. Sejak saat ini pula, setelah monoteisme dipujikan kepada Ibrahim, maka paganisme dan sektarianisme disebut sebagai penyelewengan oleh Tuhan. Fenomena Ibrahim ini bisa disebut unik karena nabi-nabi terdahulu dan setelah Ibrahim tidak pernah diceritakan lagi tentang penemuan ide monoteisme ini. Tentu hal ini mengindikasikan dua hal. Pertama, sebelum Nabi Ibrahim, monoteisme murni belum berkembang dan secara eksplisit belum diperkenalkan. Kedua, setelah Nabi Ibrahim, monoteisme murni mengikuti Ibrahim. Sejak saat ini pula maka kemudian Tuhan secara resmi dijadikan sebagai orientasi ibadah atau tawajuh, diwarisi dalam sholat dengan doa iftitah, doa pembuka dalam arti doa pemasrahan jiwa secara total ke hadapan Allah. Doa ini jika diaplikasikan dalam sholat daim menjadi doa yang dibaca dalam meditasi bangun dari tidur.
Sejak masa Nabi Ibrahim itu, Tuhan Yang Maha Esa dengan meminjamkan istilah masyarakat setempat saat itu disebut El, yaitu Tuhan atau sesembahan, atau El Elyon, yaitu Tuhan yang Maha Tinggi. Kalau secara bahasa Arab adalah Allah Ta'ala. Kata ini ternyata nanti juga terwariskan dalam teologi Nasrani yang ditunjukkan saat Yesus atau yang diserupakan dengan Yesus tersalibkan. Dia menyeru Tuhannya dengan kalimat Eli, Eli, lama sabachthani. Sebutan El bahasa Ibrani sebagai nama Tuhan ini sangat kentara dengan nama yang diberikan Ibrahim untuk anaknya yang saleh dan halim, selalu mendengarkan suara Tuhan daripada yang lain. Ismail, El, Tuhan telah mendengarnya. Nama Ismail diberi Ibrahim karena setelah berpuluh-puluh tahun tidak memiliki putra, kemudian berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak untuk membantunya merenovasi Ka'bah. Dan kemudian melalui Sayyidati atau Siti atau junjunganku Hajar, Allah mengaruniakan Ismail. Nama Ismail juga menunjukkan tentang kondisi Nabi Ibrahim dan Ismail yang sudah mencapai tahapan spiritual tertinggi, yaitu kemanunggalan. Sehingga segala apa yang terjadi pada keduanya merupakan bentuk menyatunya irodat dan kodrat serta kemanunggalan sifat, asma, dan af'al dengan Allah. Allah juga mengakui asma ini sebagai namanya, sebagai Tuhan, dengan gelar yang diberikannya kepada Nabi Yakub, cucu Ibrahim, melalui jalur Nabi Ishak. Ishak artinya ketawa dengan sebutan Israel atau Israel, berarti hamba Tuhan. Sehingga keturunan Yakub disebut dengan Bani Israel. Demikian pula nama-nama malaikat yang kita kenal adalah warisan dari era ini. Misalnya Jibril, wakil Tuhan pembawa wahyu; Israel, wakil Tuhan pencabut nyawa, sering dianggap sebagai dewa kematian dan dewa siwa dalam Hindu. Mikael, wakil Tuhan di bidang pembagian rezeki atau malaikat rahmah, dan Israfil, wakil Tuhan pembawa sangkakala. Namun pemahaman ketuhanan yang telah terbentuk itu lama-kelamaan kembali mengalami mitologisasi, di samping juga karena faktor kehadiran Rasul berikutnya pada tempat berbeda. Otomatis bahasanya juga berbeda, kemusyrikan dalam bentuk perbedaan Tuhan sebagai yang fisik dan kosongnya rasa hati dari Tuhan, karena telah tergambari oleh materi duniawi juga banyak terjadi di mana-mana. Sampai pada masa Nabi Yusuf pun, walaupun bangsa Mesir mengenal Allah dengan baik, namun juga mengalami kemusyrikan. Hal ini dikarenakan campur aduknya faktor monoteisme atau tauhid Ibrahim dengan mitologi Mesir, di samping nuansa politik warisan dinasti Fir'aun yang kebanyakan anti dalam mengimani Tuhan secara rohani. Hal ini mengingatkan memori sejarah pada masa awal Demak, di mana konsep keagamaan dan lembaga keulamaan berkolaborasi dengan politik kekuasaan, sehingga kurang memberi ruang gerak bagi paham esoterisme keagamaan yang diusung oleh Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijaga beserta murid-muridnya. Nabi Yusuf sendiri diperkirakan hidup sekitar abad ke-16 sebelum Masehi, di mana saat itu Mesir berada di bawah kekuasaan bangsa Hyksos dari Asia. Diduga suku Hyksos ini, yang salah satunya menjadi Fir'aun di Mesir, masih memiliki hubungan garis darah dengan Yusuf. Mungkin adalah sesama jalur keluarga keturunan Ibrahim, atau bisa juga memiliki garis keturunan sama dengan keluarga Ibrahim di provinsi Ur, Kaldea Babylon, yang ditinggalkan Ibrahim dulu. Yang jelas dalam catatan sejarah, selama masa dinasti Fir'aun di Mesir, hanya pernah satu kali ajaran monoteisme dijadikan agama negara, yaitu pada masa Amenopis keempat pada tahun 1350 sebelum Masehi, yang sebetulnya bernama asli Amenhotep III.
Namun ini pun hanya berlangsung selama 20 tahun karena terjadi kontrarevolusi oleh menantu dan penggantinya, Akhenaton, yang menjadikan dirinya sebagai salah satu putra dewa Aton dan menyatakan diri sebagai Firaun Amenhotep keempat sampai 1320 sebelum Masehi. Pada masa Nabi Musa 1571 sebelum Masehi, nampaknya nama Tuhan juga masih terselubung misteri. Sebab orang Yahudi sendiri menyebut Tuhan dengan nama Yahweh atau Jehovah, yang disebut aliran Jehovistis atau Elohim, aliran Elohistik. Tentu penyebutan nama Tuhan yang berbeda ini menunjukkan bahwa nama Tuhan dengan sebutan Allah waktu itu pun belum tersiar. Kalaupun kelompok Yahudi sekarang menyebut Allah, pasti diberi embel-embel Allahnya orang Israel, yaitu Yahweh. Memang Al-Quran menginformasikan percakapan Allah pada Musa. Aku yang memilihmu, maka dengarkan dengan tekun apa yang akan diwahyukan padamu. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Namun bisa jadi, kata Allah dalam ayat ini pada saat percakapan sesungguhnya dengan Nabi Musa memakai Yahweh atau Elohim sebagai bahasa Musa. Sedang dalam ayat ini telah ditransfer ke bahasa Arab kuno yang menyebut nama dewa Allah sebagai dewa tertinggi karena sifatnya sebagai informasi. Kemungkinan kedua, nama itu memang Allah, namun kemudian mengalami perkembangan atau mungkin juga penyelewengan pada umat Nabi Musa atau bangsa Yahudi dikenal sebagai bangsa yang paling suka menyelewengkan syariah dan bahkan dikenal sebagai tukang jagal nabi-nabi. Akan tetapi dari data Alkitab, pada masa Musa sampai nabi terakhir bangsa Yahudi sebelum Isa atau sekitar pada tahun 4 sebelum Masehi, penyebutan Tuhan menggunakan istilah Tuhan Hua sebagai Tuhan bangsa Israel. Hua berarti dia, sehingga pemanggilannya adalah Yahuwah, Yahweh. Dengan sebutan Tuhan, Yahweh, dan Elohim tersebut tampak bahwa pada masa Nabi Musa pun, justru pada Nabi Ibrahim telah dikenal dengan nama El, menjadi kabur lagi. Sebab kata Yahweh atau Ibrani dalam bahasa Arab Yahuwah berarti wahai dia, adapun Elohim berarti Tuhan di atas sana. Maka bisa dipastikan periode ini pun tidak memiliki sebutan bagi Tuhan yang bersifat secara pasti, mengikat atau formal, kecuali bagaimana manusia atau suatu kaum memberinya sebutan atau nama. Sebagaimana juga sudah terjadi pada bangsa-bangsa lain, termasuk di bumi Nusa Jawa yang sudah memiliki fitrah keagamaan sejak masa awal sebelum Masehi. Sebutan Tuhan kaum Yahudi itu pun tampaknya tetap bertahan pada masa Nabi Daud atau sekitar 1010 sebelum Masehi. Ini berdasarkan pada momen keruntuhan terakhir penjajah Libya atau Karnak atas Palestina. Dimungkinkan Goliat atau Jalut adalah pemimpin dari daerah Libya yang menginvasi Palestina lalu memperalat orang-orang Filistin untuk melawan kaum Yahudi dan dikalahkan Daud dan Nabi Sulaiman, di mana Mesir dan kawasan Arabia di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman dengan menaklukkan Ratu Balkis di negeri Sabah di Yaman Utara. Kemungkinan pemakaian kata Allah dengan pengucapan konsonan itipis dimulai oleh umat Kristiani sejak tahun 200-an Masehi, saat dikodifikasikannya Injil Perjanjian Baru, karena belum diketemukan bukti yang pasti dari sejarah bagaimana Yesus menyebut Tuhannya, kecuali kata-kata dalam bahasa Yunani Eli sebagai sebutan Tuhan. Dalam hal sikap Al-Quran sama, ketika menyangkut misi Nabi Isa memakai kata Allah sebagai Tuhan Isa, namun sampai saat ini umat Kristiani ternyata menyebut Allah harus disertai dengan Bapa bagi Allah yang di surga, Allah sesungguhnya. Hal ini masih
menampakkan corak mitologis yang sangat janggal. Yang jelas, dari berbagai data sejarah diperoleh kenyataan. Kodifikasi Injil telah terpengaruh banyak oleh ayat-ayat Al-Quran, sehingga sebutan Allah kepada Tuhan pun akhirnya menjadi common platform tersendiri bagi ketiga agama Abrahamik. Hal itu bisa terjadi karena alur Yunani atau Romawi sangat kental dalam sejarah keagamaan Kristen beserta Injilnya atau Bible atau Gospel ini. Bahkan penetapan Isa sebagai Tuhan ditetapkan berdasarkan perintah Kaisar Konstantin atau Kaisar pemuja kebudayaan Yunani sekaligus berdarah Yunani pula. Pada Konsili Nikea tahun 325 Masehi melalui pemungutan suara langsung, voting terbuka. Demikian pula penetapan hari Minggu menjadi hari ibadah dan dekretnya menjadi hari libur nasional sampai abad keempat, di mana hari lahir Yesus tanggal 6 Januari diperingati diubah menjadi tanggal 25 Desember karena tanggal inilah hari perayaan Natalis Invictus atau hari kelahiran kembali matahari. Bahkan setelah itu naskah-naskah Injil dibakar dan Kaisar membiayai pembuatan naskah-naskah baru dari Bible dengan pengarahan Paulus Yohanes. Kalender internasional yang ditetapkan pun yang juga telah digunakan secara luas oleh kaum muslim merupakan penanggalan berdasarkan momentum yang dipalsukan karena permulaan kalender atau Kristen tersebut disebut-sebut berdasarkan momen kebangkitan Yesus Sang Kristus. Sementara menurut para ahli, ternyata Yesus lahir pada tahun 4 sebelum Masehi. Pemalsu kalender itu adalah Pope Gregory yang agung, pendeta kekaisaran Romawi di bawah Kaisar Konstantin. Jadi sebenarnya era milenium yang disebut-sebut berawal tahun 2000 lalu seharusnya adalah 1996, 4 tahun sebelumnya. Maka dengan adanya Tuhan Bapa dan Tuhan Anak ini, jelaslah pengaruh mitologi Yunani sangat kental pada teologi Kristen yang baru. Mitos Dewa Zeus di puncak gunung Olympians sebagai Tuhan pencipta manusia yang juga memiliki anak hasil jalinan affair-nya dengan Leto yang mengakibatkan kemarahan Dewi Hera, pelindung para gadis. Dewa-dewa Yunani lain yang terkenal adalah Ares atau Wisnu dalam Hindu dan Aphrodite, Dewi Kecantikan dalam Kristen juga dikenal adanya roh kegelapan, kejahatan, dan roh kudus atau kebenaran yang juga mengacu pada konsep dewa-dewa kuno. Terlepas dari kejanggalan-kejanggalan mitologis yang menyertainya dari fenomena kesinambungan para nabi ini, beserta mitologisasi yang mengiringi perkembangan antropologis, dapat diperoleh pula nama-nama generik yang diberikan untuk wujud yang maha tinggi dalam berbagai bahasa, yang ternyata kognet dalam bahasa-bahasa Indo-Eropa, Deva, Theo, Die, Dos, dan Do, serta Koda dan God dalam bahasa Semitik, ada Ilah, ada Il, El, dan Al, juga antara Yahweh atau Ibrani dan Ioa atau Yunani. Tentu saja kenyataan variasi nama Tuhan ini bisa memunculkan berbagai dugaan. Yang pertama, istilah-istilah tersebut berkembang sesuai dengan masa dan nabi itu berada atau secara evolusif yang secara substansi pasti tidak bertentangan dengan keinginan Tuhan sendiri. Yang kedua, sebab rasa ketuhanan itu memang hal yang taken for granted pada manusia. Hal itu sepenuhnya manusiawi. Yang ketiga, penamaan Tuhan oleh manusia terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya atau kadang sesuai dengan kebutuhannya yang paling vital bagi kehidupan mereka. Jadi jelaslah bahwa memang Allah atau Tuhan itu tetap satu dan tunggal. Akan tetapi penamaannya mengalami evolusi kebahasaan sesuai dengan perkembangan sejarah kemanusiaan itu sendiri, beserta evolusi rohani yang melingkupinya.
Mungkin inilah salah satu cara atau bentuk pengenalan Allah pada makhluknya yang juga diinginkan menjadi kaca benggala bagi Tuhan tentang eksistensinya di dunia fisik atau ayat kauniyah ini. Kemungkinan oleh karena pada nama-nama Tuhan sesuai dengan zan atau persangkaan manusia dan pengalaman rohani belum sampai pada puncaknya, sehingga bangsa-bangsa terdahulu sampai sekarang masih sering mengalami mitologisasi ketuhanan, di mana penyebutan nama baginya sesuai dengan ketakjuban rohani yang dialami oleh komunitas masyarakat di mana konsep keagamaan itu lahir. Tahun 1000-an sebelum Masehi misalnya, pada belahan dunia lain, India memasuki era Mahabharata dan Ramayana dengan kelahiran Hindunya. Dalam Hindu banyak dikenal dewa-dewa seperti Brahma, Wisnu, dan Shiva. Brahma sendiri diakui sebagai hakikat Tuhan yang tidak dapat diraih. Hindu Bali menyebut Tuhan yang Maha Tinggi dengan Sang Hyang Widiwasa. Jadi seperti agama Yahudi, agama Hindu juga tidak berani menyebut nama Tuhan yang sangat suci, yang tinggi itu. Penyebutan nama berarti telah mengurangi kesucian dan ketinggiannya, sehingga yang mewakili kehadirannya adalah para little gods atau dewa. Sebaliknya agama Kristen terlalu berani mempresentasikan Tuhan dalam bentuk manusia, sehingga justru ada keracunan dalam syariah. Walaupun secara spiritual tidak apa-apa, tentu cara keduanya mengungkapkan esensi ketuhanan tidaklah bertentangan dengan Tuhan itu sendiri. Tapi yang jelas, keduanya mengisyaratkan satu hal: untuk dapat mengetahui Tuhan sebenarnya, harus mampu meraih tahapan menjadi adi manusia, yaitu memasuki Tuhan atau menjadikan dirinya untuk dapat dimasuki oleh Tuhan. Di sanalah terdapat realitas tertinggi yang sebenarnya melalui kasif atau penyingkapan mata hati dan musyahadah atau penyaksian langsung oleh Al-Roh Al-Idafi akan Tuhan. Di Mesir sendiri sejak 3000-an sebelum Masehi telah muncul nama-nama dewa dengan 12 dewa yang terkenal: Isis, Ra atau Re, Anubis, Thoth, Nephthys, Horus, Osiris, Ptah, Sobek, dan Amon. Dewa Ptahlah yang telah memberikan awal keberadaan. Ia melahirkan dirinya dan akan menjadi sendiri lagi. Ialah yang tunggal. Ia juga menciptakan para dewa. Di antara para dewa itu, Ra adalah yang paling berpengaruh, sebab Ra adalah pencipta manusia. Dewa-dewa yang disembah itu sebenarnya ada yang merupakan para nabi atau tokoh-tokoh berpengaruh era prasejarah. Pada sekitar tahun 492-an sebelum Masehi, di Cina muncul paham baru, Konfusianisme, yang berangkat dari filsafat dan berkembang sebagai agama, dan ini menjadi penuntun bagi lahirnya filsafat sejenis dalam agama Zoroaster atau Zarathustra. Pada masa yang sama, di India muncul agama Buddha, The Rise of Buddhism, dan dari segi simbol masih memiliki kaitan dengan mitologi Yunani. Mitologi Yunani karena patung kepala sang Buddha itu merupakan modifikasi dari patung kepala Dewa Apollo yang pertama kali dibuat di Gandhara. Jelaslah bahwa dampak dari penyebaran budaya Yunani sangat berpengaruh pada hampir seluruh agama-agama di dunia, termasuk Islam. Dan ini dikarenakan hasanah keilmuan atau budaya membaca orang-orang Yunani demikian kuatnya, dan dipadu dengan kecermatan membaca gejala alam semesta sebagai perwujudan wajah Tuhan, yang akhirnya membentuk hegemoni kebudayaan dan peradaban yang sampai sekarang masih mendominasi peradaban modern. Mitologi-mitologi ketuhanan seperti itu pada akhirnya memunculkan efek kultural, di mana keberadaan benda-benda langit yang dahulu dikenal oleh bangsa Yunani, matahari, rembulan, Mars, Merkurius, Jupiter, Venus, Saturnus, karena pengaruhnya pada kehidupan dan bumi,
dijadikan nama harian sebagai wujud adanya penyembahan terhadap satu Tuhan dalam satu hari. Sehingga nama-nama hari berpengaruh dengan itu. Seperti ada dalam bahasa-bahasa Eropa, hari matahari, hari rembulan, hari Mars, hari Merkurius, hari Jupiter, hari Venus, hari Saturnus. Oleh karena dari semua benda itu matahari adalah yang paling mengesankan, atau unsur agama terpenting adalah spiritualitas, yaitu salah satu yang utama adalah kesan. Maka muncul kepercayaan yang hampir universal di seluruh dunia bahwa matahari adalah dewa tertinggi atau dewa paling utama dengan berbagai macam sebutan. Ra, Mesir, Zeus, bermukim di gunung Olympus Yunani, sehingga sebagai rasa perwujudan hari raya penyembahannya diselenggarakan perayaan olahraga Olimpiade. Dewa Indra di India, Dewa Surya, Hindu Indonesia, dan sebagainya. Nabi Ibrahim sendiri pernah mempertuhankan matahari. Di Arab juga ada praktek pemujaan matahari, Syams atau Syamas, sehingga ada salah satu tokoh terkemuka kaum Quraisy yang bernama Abdus Syam, hamba Tuhan matahari, yaitu saudara tertua dari kakek buyut Nabi Muhammad SAW, Hashim bin Abdul Manaf. Oleh karena itu dalam bahasa Portugis dan Spanyol, hari pertama adalah hari matahari yang disebut sebagai hari Tuhan, yaitu Domingo, yang memberi nama pada hari Minggu yang sebenarnya Ridandan, sebab minggu itu sendiri berarti hari, yang cukup menarik. Nabi Ibrahim pun untuk pertama kali penyembahannya juga ditujukan pada matahari. Namun karena melihat unsur kekekalan tidak ada, maka dia kemudian membuang matahari sebagai Tuhannya akibat hasil kontemplasi dan meditasi mendalamnya, sehingga Ibrahim mengalami keadaan rohani menyatu dengan Tuhan. Dari sini nampak bahwa rasa ketuhanan sebagai fitrah manusia hampir sama tuanya dengan keberadaan Tuhan itu sendiri. Oleh karenanya, pembendaan keberadaan Tuhan dalam bentuk rumah Allah dan sejenisnya sebenarnya juga merupakan efek kultur. Karena manusia umumnya tidak mampu menyatukan diri dengan Allah, maka orientasi penyembahan kepada Allah diarahkan kepada benda-benda yang dianggap Tuhan berada di dalamnya. Walaupun secara simbolis, inilah yang pernah ditentang oleh Syekh Siti Jenar, sehingga tidak mau hadir sholat Jumat bersama di Masjid Demak, karena mayoritas jemaah di Masjid Demak telah menjadikan masjid sama sucinya dengan Tuhan. Sedangkan kedalaman rohani yang justru sangat memungkinkan kehadiran Tuhan malah dikesampingkan. Corak keberagaman seperti ini juga masih berlanjut hingga saat ini, yaitu upaya mencari Tuhan bukan melalui internalisasi pribadi, namun dicari pada benda-benda di luar diri manusia sebagai cara utama. Namun, tentu bangsa Indonesia harus lebih bersyukur karena untuk nama hari-hari lebih banyak mengadopsi dari bahasa Arab yang cuma mengacu pada bilangan, kecuali hari Minggu yang masih tetap kita warisi dari orang Portugis, dan Jumat sebagai hari berkumpulnya umat Islam untuk sholat Jumat. Adapun hari ketujuh, Sabtu, bangsa Indonesia mengalami peminjaman 2 kali. Bahasa Arab meminjam dari bahasa Ibrani, Sabat menjadi Al-Sab, dari Arab dipinjam menjadi Sabtu. Perkataan Sabat ini kognet dengan kata Arab Subat yang berarti istirahat total, menyebut tidur manusia sebagai istirahat total. Kesamaan itu terjadi karena antara bahasa Ibrani dan Arab adalah bahasa serumpun, ibarat Jawa dan Sunda, maka sebutan hari-harinya pun hampir sama vokalisasinya. Hari ketujuh disebut Sabtu, istirahat total, karena di dalam kitab Kejadian atau Genesis dinyatakan bahwa pada hari itu Tuhan selesai menciptakan alam semesta, sehingga sehari itu Tuhan beristirahat total. Untuk itu maka manusia pun juga, atau bagi umat Yahudi, harus beristirahat atau libur total pada hari Sabtu. Di sini nampak bahwa unsur mitologis masih sangat mewarisi agama Yahudi, sedangkan menurut Islam, kata Sabat ini tidak sakral lagi atau tidak memiliki unsur mistis, karena bisa saja nama hari itu merupakan kognet kata Arab
sab'ah sab'atun, sebagaimana ia kognet dari Indo-Eropa, sabta, siben, seven, sep, yang semuanya berarti 7. Al-Quran menyebutkan proses itu sebagai 7 tahap yang secara kalkulatif astronomis memakan waktu 6.000 tahun. 2.000 tahun untuk pemrosesan pembentukan, pemadatan, dan pemecahan, dan 4.000 tahun untuk rotasi dan orbit masing-masing planet. Dalam konteks kerohanian Syekh Siti Jenar, konsep 7 hari seiring dengan konteks martabat 7 bagi proses perjalanan rohani menuju Allah. Kita mendapati dalam Kristen hari pertama adalah Sunday Domingo, hari matahari yang masih mengandung unsur mistis itu. Jadi proses demitologisasi oleh agama atau monoteisme Yahudi dan Trinitarianisme Kristen belum tuntas. Maka wajar kalau garis kesinambungan risalah bagi kedua agama samawi itu belum berakhir. Otomatis masih membutuhkan kehadiran Rasul lagi, Sang Hatam Al-Nabiyin. Maka manusia harus banyak belajar bahwa ternyata begitu kuatnya pengaruh adat terhadap ibadat dan pengaruh kebudayaan terhadap akidah. Hal yang sama juga terjadi pada Islam, di mana unsur-unsur adat dan budaya Arab ternyata banyak mencampuri teologi dan praktek peribadatan umat Islam. Bahkan selalu terdapat upaya untuk melakukan proses Arabisasi atas Islam, penyeragaman pola akidah dan ibadah sebagaimana yang berlaku di Arab. Bahkan nama Tuhan yang kemudian seperti dibakukan, yaitu Allah, diadopsi dari kepercayaan orang Arab pra-Islam, di mana nama Allah digunakan sebagai sebutan bagi dewa tertinggi bangsa Arab. Penyeragaman model keagamaan yang fisikal inilah yang selalu menguntungkan penguasa, karena melalui konteks hukum-hukum formal lahiriah, kepentingan politik bisa dimasukkan. Hal semacam itulah yang pernah ditentang keras oleh Syekh Siti Jenar pada masa penyebar luasan Islam di abad ke-15 sampai abad ke-17 di Indonesia, di mana masa itu terjadi proses eksodus ulama-ulama Islam Timur Tengah ke kawasan Asia, termasuk Indonesia, karena serbuan bangsa-bangsa asing di kawasan Timur Tengah, terutama serbuan tentara Mongol pada abad ke-13 sampai abad ke-15. Jelas bahwa yang menuntaskan proses demitologisasi semua risalah kenabian terdahulu adalah Islam. Dalam Islam, hari suci adalah Jumu'ah, hari berkumpul untuk sholat berjamaah Jumat. Yaum al-Jum'ah ini bersifat praktis, efisiensi, dan lepas dari mitos. Di hari itu juga bukan merupakan hari istirahat, justru harus tetap bekerja. Namun jika telah terdengar azan panggilan sholat, harus bersegera menuju tempat sholat bersama-sama. Setelah selesai pun disegerakan untuk mencari karunia yang disebar Allah di muka bumi. Secara kerohanian, hal ini mengindikasikan bahwa dalam kegiatan duniawi pun seorang muslim harus tetap berada dalam posisi mendengar azan yang oleh Syekh Siti Jenar, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga disebut sebagai sholat daim yang tidak terikat oleh waktu, peristiwa, dan nama. Tidak aneh jika pada mulanya masyarakat Muslim Prancis dan juga masyarakat Prancis dan Eropa umumnya, dikarenakan unsur mitologi yang masih kental dalam agama-agama Eropa, semula memiliki anggapan bahwa Tuhan umat Islam atau Arab, Allah, itu sama dengan paganisme, sehingga bagi mereka Allah sama dengan jenis mitologi yang sebanding dengan dewa Ra, Indra, Zeus, Apollo, Agni, Ganesha, dan lain-lain. Baru setelah diberitahukan bahwa Allah bagi umat Islam itu berasal dari bahasa Arab yang berarti Tuhan, yang di dalam bahasa Prancis adalah Dieu, barulah masyarakat Muslim Prancis merasa lega dan menerima sepenuhnya. Karena akhirnya orang Prancis memiliki kesamaan pandangan bahwa Tuhan Islam sama dengan secara esensial walaupun bentuknya berbeda. Yahudi dan Nasrani seperti penegasan Al-Quran sendiri. Namun yang jelas, perwujudan image atau imajinasi ketuhanan menjadi bentuk jasmani yang hadir bisa dipandang sebagai sikap syirik yang dilarang dalam Islam. Sedangkan hal ini sekarang terjadi dengan asumsi bahwa Tuhan berdiam di masjid dan tempat-tempat suci. Jadi dari penjelasan itu,
nampaklah bahwa ternyata daerah yang menjadi area geografi kenabian hampir sama dengan area pusat-pusat asal mitologisasi agama-agama, terutama mitologisasi ketuhanan, kawasan Mediterania dengan kosa-kosa kata lama Tebes, Sparta, Athena, dan Siprus, Mesopotamia atau Syria, Babilonia, Macedonia, Asia Minor, Mesir, semenanjung Arabia, kawasan India. Maka jelas bahwa salah satu misi kerasulan itu adalah penghapusan mitologisasi, otoritarianisme, absolutisme kemanusiaan, sektarianisme, budaya kultisme, dan semacamnya. Melalui ajaran Manunggaling Kawula Gusti, Syekh Siti Jenar jelas telah mengajarkan semua itu, walaupun pada akhirnya ternyata ditolak karena kepentingan politik penguasa dan para ulama fikih yang memiliki kepentingan untuk proses Arabisasi dan didukung oleh penguasa. Berdasarkan gambaran-gambaran itu, terdapat satu hal yang harus diperhatikan, yaitu bahwa tidak menutup kemungkinan di kawasan-kawasan lain seperti Cina, Asia Tenggara, dan lain-lain juga pernah diutus nabi-nabi oleh Allah sebagaimana di tempat dan bangsa-bangsa lain. Karena setiap bangsa pasti akan dikirim Rasul oleh Allah dengan misi utama pencerahan rohani, agar secara kehidupan fisik memiliki keluhuran budi sebagaimana misi utama Nabi Muhammad. Sesungguhnya aku diutus tidak lain untuk menyempurnakan kemuliaan perilaku. Alat utama agar dapat kemuliaan itu adalah berakhlaklah kamu dengan menyandang persifatan akhlak Allah yang oleh Syekh Siti Jenar dirumuskan sebagai proses dan perolehan realitas Manunggaling Kawula Gusti. Tentu saja karena bahasa yang dipakai bukan bahasa Arab, maka nama utusan itu di Jawa misalnya bisa disebut Empu Suhu, Begawan, dan sebagainya. Jadi demikian menurut Ibnu Rushd, Hamka, dan Al-Baghdadi. Orang-orang seperti Zoroaster, Buddha, Konghucu, Lao Tse, atau bahkan filsuf seperti Karl Jasper bisa jadi adalah sebagian dari para nabi tersebut. Dengan demikian maka ajaran Syekh Siti Jenar memiliki alur kesejarahan dan kefilsafatan yang menyambungkan semua mata rantai keagamaan dan mengembalikan format pengenalan kepada Tuhan sebagai asal mula semua makhluk, dan tentu sebagai konsekuensinya bahwa tempat kembali manusia yang paling tepat adalah Allah itu sendiri, bukan neraka atau surga, dan itu terkemas dalam proses dan pengalaman rohani Manunggaling Kawula Gusti.